Nah, teman-teman, saya akan menunjukkan proses pembuatan batu bata. Dari proses pembuatannya hingga sampai batu bata matang ya. Jika teman-teman ingin melihat prosesnya, tonton sampai akhir ya teman-teman. Yang pertama-tama adalah dibutuhkan tanah liat atau tanah galong. Seperti mobil truk ini yang akan mengeluarkan tanah ya teman. Di kampung sini dominan harus membeli tanahnya dahulu di sebuah agen. Karena tanah di sini juga diperjualbelikan. Jadi setiap orang bisa membeli tanah untuk menjalankan usahanya ya teman-teman. Kemudian tanah diletakkan di suatu tempat pengolahan agar dicampur dahulu. Seperti mobil truk ini yang mengangkut tanah yang sudah dibeli. Dan tanah pun sudah turun dan siap dicampur oleh tanah merah. Proses pembuatan batu bata harus ada campuran tanah galong dan tanah merah. Nah, kita tunggu dulu sampai mobil truk selesai. Proses pembuatan batu bata juga harus dicacah dan dikasih air. Agar nantinya mesin pencetak membuat persegi, supaya terjadi batu bata. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan mesin yang penghasil batu bata. Seperti inilah mesin pencetak batu bata. Karena pengolahannya memakai tanah, jadi mesin terlihat kusam. Dan selanjutnya, proses pencampuran tanah dilakukan. Dan mesin pun langsung mencetak batu bata. Kemudian batu bata yang sudah jadi harus disusun rapi untuk pengeringan. Dan inilah proses pembuatan batu bata. Dibutuhkan pengerjaan 4-6 orang, harus bekerja dengan tim ya teman-teman. Semua memiliki posisinya masing-masing. Ada yang memotong persegi, ada yang memasukkan tanah ke dalam bak mesin pencetak, dan ada juga yang menyusun batu bata, disusun untuk pengeringan. Pengeringan dibutuhkan 2-3 minggu, agar batu bata kering dan siap untuk dibakar di barak pembakaran batu bata. Batu bata harus kering agar lebih kuat dan gak gampang patah nantinya. Dan juga kualitas batu bata juga apik dan bagus. Sehingga banyak konsumen memesan agar menjadi langganan penjualan. Nah, selanjutnya kita memperhatikan dulu ya teman-teman. Cara pembuatan batu bata. Terlihat salah satu yang memasukkan tanah sambil ngudut dulu ya kan. Terlihat 5 orang dalam pengerjaan. Mereka bekerja sesuai apa yang dipesan pemiliknya. Karena mereka mencetak sesuai pesanan dari seseorang. Cuaca yang pas, tidak panas-panas banget. Terlihat mereka lagi semangat-semangatnya dalam pengerjaan. Khususnya di desa ini mata pencariannya bekerja sebagai pengrajin batu bata. Dari yang muda sampai yang tua, di sini tidak memandang usia, selagi mereka mampu bekerja.
Terlihat agak berat pekerjaannya, sudah sangat jelas, tapi bagi mereka adalah suatu hal yang sudah biasa. Mari kita lihat proses selanjutnya. Dan inilah hasil dari mesin tadi. Ketika sudah disusun rapi, untuk proses pengeringan, warna coklat batu bata menandakan batu bata belum kering. Seperti inilah ketika pengeringan, terlihat warna putih di batu bata, menandakan sudah siap untuk diangkat, lalu diletakkan di barak pembakaran. Dan ini sisa batu bata yang belum kering. Karena batu bata yang sudah kering diangkat duluan. Biasanya batu bata yang belum kering, itu karena disusunkan paling bawah. Sehingga sinar matahari tidak merata, masuk ke sela-sela susunan. Batu bata yang sudah kering lanjut, penglangsiran. Penglangsiran dibutuhkan 2 orang atau lebih. Ya teman-teman, karena agar lebih mudah dan agar cepat siap untuk tahap pembakaran. Dan ini awal ketika batu bata disusun di barak pembakaran. Batu bata harus tetap disusun rapi agar batu tetap bagus dan kualitas tetap terjaga. Seperti inilah cara penyusunan batu bata di barak pembakaran. Ada trik dalam penyusunan agar batu bata bisa matang merata. Dan inilah lubang untuk proses pembakaran. Agar nantinya kayu atau jangkos bisa dimasukkan untuk proses pembakaran. Nah, inilah batu bata tadi yang sudah siap, disusun oleh beberapa orang tadi. Penguncian-penguncian batu bata harus tetap dilakukan. Agar proses pembakaran batu bata tidak tumbang ataupun runtuh ketika pembakaran. Batu bata yang disusun nantinya akan ditutup oleh batu bata. Ditutup oleh batu bata yang kualitasnya yang tidak bisa lagi dijual. Jati bisa untuk dinding agar nantinya api tidak keluar dan panasnya tetap dalam di barak. Itu supaya agar batu bata bisa matang merata. Seperti inilah kondisi batu bata pembakaran. Tidak boleh satupun batu bata terlihat. Harus rapat ditutup kecuali tempat pengisian.
Dan inilah bahan untuk pembakaran, kayu-kayu yang kering. Adapun lebih memilih kayu agar pengisian, pembakaran lebih awet dan bisa istirahat lebih lama. Adapun jangkos untuk pembakaran batu bata. Karena pembakaran memakai jangkos, lebih hemat biaya. Karena pembakaran kayu dan jangkos ada, perbedaan biaya pembakaran. Dan inilah proses pemuatan batu bata. Langsung dimuat di mobil truk. Pemuatan memerlukan 2 orang lebih agar pemuatan lebih cepat selesai. Dan terlihat ada 3 mobil truk yang akan proses pemuatan batu bata. Dan inilah proses pemuatan batu bata. Masing-masing memiliki bagian pengerjaan. Ada yang mengambil dan menyusun di dalam bak. Konten ya. Ketika proses pemuatan selesai, batu bata siap diantar ke konsumen. Dan batu bata harus tetap disusun rapi ke dalam bak. Dan harus padat, supaya batu bata tetap terjaga kualitasnya. Oke, sekarang saatnya berangkat. Jalannya tidak begitu bagus ya kawan. Karena di setiap hari selalu ada mobil truk muatan berat selalu melintas. Sehingga jalan yang sering dilewati dominan, berlubang dan tidak rata. Di desa ini, hampir setiap rumah memiliki usaha pembuatan batu bata. Dan terlihat ada yang sudah mulai pembakaran batu bata. Di sini saya sengaja ikut naik mobil truk, supaya teman-teman juga tahu kondisi di desa saya. Banyak kan pengusaha batu bata. Oke teman-teman, lanjut perjalanan. Masih jauh lagi ketemu jalan cantik. Ya. Bang, kapan tuh bang? Bakarnya pembakaran.